Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sulistia Kurnia Putri, NPM 1822029 dari kelas A62 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Teknologi Pendidikan. Di sini saya dari kelompok 2 pada mata kuliah evaluasi program pelatihan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang model-model evaluasi program pelatihan. Di sini, model-model evaluasi program pelatihan ada 4, yaitu yang pertama, evaluasi model CIPP atau konteks, input, proses, dan produk. Yang kedua adalah evaluasi model Bricker-Howe. Yang ketiga ada evaluasi model Kirkpatrick, dan yang terakhir itu ada evaluasi model STIC atau model kompetensi. Di sini saya akan menjelaskan model yang kedua, yaitu evaluasi model Brinker-Howe, di mana Brinker-Howe dan CS mengemukakan 3 golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, seperti evaluator-evaluator yang lain, namun dalam komposisi dan versi mereka sendiri. Yang pertama itu ada Fixed versus Emergent Evaluation Design, di mana desain evaluasi yang tetap atau fix ditentukan dan direncanakan secara sistematik sebelum implementasi dikerjakan. Desain dikembangkan berdasarkan tujuan program disertai seperangkat pertanyaan yang akan dijawab dengan informasi yang akan diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Rencana analisis dibuat sebelumnya di mana si pemakai akan menerima informasi seperti yang telah ditentukan dalam tujuan. Walaupun desain fix ini lebih terstruktur daripada desain emergent, desain fix juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang mungkin berubah. Kebanyakan evaluasi formal yang dibuat secara individu dibuat berdasarkan desain fix karena tujuan program telah ditentukan dengan jelas sebelumnya, dibiayai dan melalui usulan atau proposal tertentu. Yang kedua itu ada formative versus summative evaluation, di mana evaluasi summative dilaksanakan untuk menilai manfaat suatu program, sehingga dari hasil evaluasi akan dapat ditentukan suatu program tertentu akan diteruskan atau dihentikan. Pada evaluasi summative, difokuskan pada variabel-variabel yang dianggap penting bagi sponsor program maupun pihak pembuatan keputusan. Evaluator luar atau tim review sering dipakai karena evaluator internal dapat mempunyai kepentingan yang berbeda. Waktu pelaksanaan evaluasi summative terletak pada akhir implementasi program. Strategi pengumpulan informasi akan memaksimalkan validitas eksternal dan internal yang mungkin dikumpulkan dalam waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir itu ada experimental and quasi-experimental design versus neural atau unobtrusive. Beberapa evaluasi memakai metodologi penelitian klasik. Dalam hal seperti ini, subjek penelitian diacak, perlakuan diberikan, dan pengukuran dapat dilakukan. Tujuan dari penelitian untuk menilai manfaat suatu program yang dicobakan. Apabila siswa atau program dipilih secara acak, maka generalisasi dibuat pada populasi yang agak lebih luas. Dalam beberapa hal, intervensi tidak mungkin dilakukan atau tidak dikehendaki. Apabila proses sudah diperbaiki, evaluator harus melihat dokumen-dokumen seperti mempelajari nilai tes atau menganalisis penelitian yang dilakukan dan sebagainya. Strategi pengumpulan data terutama menggunakan instrumen formal seperti tes, survei, kuesioner, serta memakai metode penelitian yang terstandar. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.